Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Joni Wahyuwati, Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Kita tahu bahwa Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus mengembangkan diri sebagai rumah sakit tipe A, rumah sakit pendidikan, terakreditasi nasional maupun internasional. Kita sedang mengembangkan penanganan penyakit yang betul-betul memerlukan suatu tindakan multidisiplin, yaitu penyakit Parkinson atau penyakit gangguan gerak. Banyak sekali masyarakat yang menderita penyakit ini yang memerlukan perhatian kita. Pendekatan multidisiplin kita kerjakan, kemudian penyediaan sarana prasarana dan SDM juga sedang dan tengah kita laksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat, dalam minggu depan kita sudah bisa menangani kembali pasien-pasien yang menderita Parkinson karena alat yang baru kita datangkan ya, atas support dari pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa stereotaksis yang insya Allah dengan multidisiplin, bagian bedah saraf, anestesi, kemudian rehabilitasi medik, neurologi, psikiatri, dan kawan-kawan yang lain. Secara multidimensi, secara multidisiplin menangani penyakit Parkinson ini. Kami mohon doa dari masyarakat, peran serta pemerintah provinsi yang luar biasa ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, mendapatkan support dan mendapatkan doa dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, operasi pada Parkinson ada dua, yaitu stereotactic brain lesion dan deep brain stimulation. Nah, operasi pada Parkinson ini bertujuan bukan untuk menyembuhkan pasien, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup seorang yang terkena Parkinson. Oke. Jadi kita sekarang di ruang magnetic resonance imaging Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Ini MRI adalah salah satu yang kita lakukan, merupakan bagian dari operasi stereotaktik itu sendiri. Jadi sebelum kita lakukan operasi stereotaktik, kita MRI dulu pasiennya dengan sekuen khusus. Nanti kita akan masukkan ke software untuk navigasi di mana titik yang akurat dan presisi untuk kita lakukan sesuatu. Ya, di sini tempatnya. Namanya magnetic resonance imaging atau MRI. Penyakit Parkinson atau Parkinson's disease adalah penyakit yang ditandai dengan berkurangnya dopamin dalam otak. Dopamin adalah suatu neurotransmitter yang berada dalam tubuh yang fungsi utamanya adalah untuk gerakan. Penyakit Parkinson gejalanya sering disebut dengan mnemonic trap, TRAP. T-nya adalah tremor saat istirahat, rigiditas atau kekakuan, akinesia bradikinesia, yaitu melambatnya suatu gerakan, kemudian postural instability atau instabilitas postural. Secara umum, Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif yang terbanyak kedua, yang dimulai pada usia sekitar 40 hingga 70 tahun dengan perbandingan laki-laki dibanding wanita 3:2. Dan prevalensi penyakit Parkinson sekitar 160 per 100.000 populasi. Penyakit Parkinson juga semakin lama akan semakin progresif. Dalam pengetahuan ilmuwan saat ini, Parkinson masih belum dapat disembuhkan. Namun pengobatan Parkinson ini
dapat mengurangi gejala dan dapat meningkatkan aktivitas sehari-hari dari pasien. Pengobatan penyakit Parkinson selain menggunakan obat-obatan atau medikamentosa, juga dapat dilakukan dengan latihan, fisioterapi, dan terapi behavioral. Selain terapi tersebut, juga dapat dilakukan tindakan operatif. Tindakan operatif ada dua, yaitu brain lesioning dan deep brain stimulation. Deep brain stimulation ini dilakukan oleh negara-negara maju dengan menanamkan implan ke dalam otak dan dilakukan stimulasi. Jadi, Parkinson harus segera diobati. Jika Anda ada gejala tremor saat istirahat, kekakuan, melambatnya suatu gerakan, dan instabilitas postural, segera konsultasikan ke dokter. Karena lebih dini diketahui akan lebih cepat ditangani. Operasi ini dilakukan dengan pembiusan yang lokal. Jadi selama operasi pasien sadar penuh dan dilakukan suatu tindakan yang namanya talamotomi atau palidotomi atau penanaman alat. Nah, dengan adanya tindakan itu tadi bisa mengurangi tremor dari Parkinson atau kekakuan atau kelambatan yang ada, ya. Dan operasi ini dilakukan biasanya dalam waktu yang sangat singkat, dan ini dilakukan pada pasien-pasien yang masih belum optimal dengan obat-obatan. Kalau cukup dengan obat-obatan, ya cukup dengan obat-obatan. Tapi kalau memang masih belum optimal dengan obat-obatan, masih on-off dengan obat-obatan, masih kondisinya enak, kondisinya tidak enak dalam waktu 1 hari, ya, on-off, kaku, tremor, maka tindakan ini akan sangat memberikan pengaruh yang positif pada pasien, terutama kualitas hidupnya. Pasien yang sebelumnya sulit untuk berjalan, bisa lebih bagus jalannya. Yang sebelumnya sulit untuk menulis karena tremor atau makannya tremor, maka tremornya bisa banyak sekali berkurang atau bahkan hilang. Nah, tindakan ini sudah dilakukan sekian lama sebetulnya, dan hasilnya sangat bagus untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien Parkinson. Tetap ada harapan untuk pasien Parkinson, jangan menyerah, masih ada harapan ke depan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Walaupun pasien ini operasi dengan lokal anestesi yang langsung disuntikkan di daerah kepala, tapi dari segi anestesi kita harus memonitor denyut jantung, tekanan darah, saturasi oksigen. Kita harus tetap monitor dengan harapan semua tidak akan mempengaruhi nanti kondisi otaknya. Dengan begitu, setelah operasi dia akan balik ke normal lagi. Jadi memang dalam saat operasi pasien tetap sadar. Dengan harapan apa? Dia bisa komunikasi, bisa merasakan gerakan-gerakan tremor yang sebelumnya ada, itu hilang seketika pada waktu setelah dilakukan stimulasi tadi. Itu. Jadi dengan begitu nanti setelah operasi pun dia langsung tidak memerlukan perawatan intensif yang harus di ruang ICU atau bagaimana, langsung dirawat di ruangan biasa, dan mungkin hanya beberapa hari operasi, setelah itu terus bisa pulang. Ya, operasi sudah dilakukan sekitar 45 menit. Kita bisa melihat hasilnya. Dari hasilnya memang gerakan tremor sudah mulai menghilang yang sisi kanan. Untuk tremor yang lain memang ada di sisi yang kiri. Jadi memang yang dilakukan adalah belahan otak yang kiri, sehingga yang kanan, gerakan yang dari anggota gerak kanan sudah sangat minimal untuk tremornya. Kemudian kekakuannya juga sudah mulai sangat berkurang dibandingkan yang di awal. Kemudian sisi yang satunya memang jika memang dilakukan harus menunggu waktu sekitar 1 tahun. Obat-obatan sudah kita stop tadi malam, sehingga goyang yang sisi kiri lebih terlihat pada kali ini, tapi yang kanan sudah mulai membaik.
Ya, jadi poin paling penting dari operasi ini adalah penentuan titik targetnya. Ini membutuhkan akurasi dan presisi yang sangat tinggi, sehingga kita menggunakan alat yang namanya stereotactic frame. Karena lokasi yang kita tuju itu ukurannya sangat kecil sekali dan lokasinya di tengah-tengah di area otak itu tadi. Makanya sebelum dilakukan operasi dilakukan MRI dengan irisan yang tipis, dengan detail, terus selanjutnya dilakukan pemasangan frame, langsung dilakukan CT scan, dan hasil dari CT scan dan MRI tadi dijadikan satu, namanya difusi namanya. Difusi dimasukkan di suatu software komputer namanya stereotactic ya, di area software stereotactic untuk menentukan lokasi tadi. Kalau kita sudah dapat lokasinya, maka hasilnya akan bagus biasanya. Jadi alhamdulillah proses operasi sudah selesai. Operasi kita lakukan tadi dalam kurang lebih 45 menit dari kulit ke kulit ya. Jadi 45 menit sudah selesai, lancar semua. Nah, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi pasca operasi. Satu, dari sisi lukanya ya. Lukanya itu biasanya kurang lebih 1 minggu kita akan rawat luka, terus selanjutnya setelah itu akan dilakukan lepas jahitan 1 minggu berikutnya lagi. Nah, evaluasi kondisi hasil dari talamotomi ini biasanya kita evaluasi berkala. Yang pertama 1 bulan, terus selanjutnya 3 bulan, bahkan 6 bulan kemudian dilihat apakah hasilnya itu bisa fully permanen terus, apakah ada kemungkinan terjadinya residif kemudian, jadi muncul lagi apa tidak. Itu kita evaluasi dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan, itu seperti itu. Dan biasanya kalau dalam waktu 3 bulan hasilnya bagus, biasanya efeknya akan cukup panjang, akan bagus terus biasanya, itu seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi pada saat operasi memang kita lakukan tadi talamotomi untuk tangan dan kaki kanan ya. Jadi untuk yang tangan dan kaki kiri paling cepat dilakukan adalah 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Kenapa? Karena kalau dilakukan bersamaan maka akan muncul komplikasi di situ. Ya, jadi seperti itu follow up setelah operasi. Biasanya 1 atau 2 hari setelah operasi pasien boleh pulang sudah, bisa boleh rawat jalan itu. Jadi kontrol di poli ya. Semoga baik, semoga hasilnya bagus terus ya. Jadi untuk pasien saat ini ya telah disiapkan di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk melakukan operasi talamotomi atau palidotomi ini ya. Jadi kita sudah siap semua di sini. Jadi jangan patah semangat untuk pasien dengan Parkinson, tetap semangat, masih ada harapan untuk memperbaiki kualitas hidup. Meskipun ini operasi ini bukan menyembuhkan Parkinson, tapi kualitas hidupnya jadi jauh lebih baik. Yang insya Allah dengan multidisiplin, bagian bedah saraf, anestesi, kemudian rehabilitasi medik, neurologi, psikiatri, dan kawan-kawan yang lain, secara multidimensi, secara multidisiplin menangani penyakit Parkinson ini. Kami mohon doa dari masyarakat, peran serta pemerintah provinsi yang luar biasa ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, mendapatkan support dan mendapatkan doa dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.